Masih di Morning Traffic MJ Listener bersama Renggi dan juga Sofi MJ Listener. ya, seperti yang kita tahu tadi kita membahas soal porang ya, Sofi dan MJ Listener, dan Kementerian Pertanian mencatat saat ini sentra porang terluas ada di daerah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat. Luas existing porang tahun 2020 sebesar 19.950 hektar dan di 2021 mencapai 47.461 hektar di 15 provinsi. Syahrul Yassin Limpo, Kementerian Pertanian pun menyebut porang telah diekspor ke Tiongkok hingga Thailand dalam bentuk olahan. Dan Syahrul menjelaskan bahwa ekspor produk porang saat ini pada tahap hilirisasi MJ Listener dalam bentuk chips dan tepung hingga dalam bentuk beras. Syahrul menyebut harga beras porang di pasaran saat ini sangat mahal. Contohnya harga beras porang Shirataki ini melebihi 200.000 per kilogramnya. Peluang inilah menurut Mentan yang dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Wow banget ya potensi porang ini ya. Memang istilahnya baru didengar ya, kita yang masih awam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut MJ Listener, kita sudah bergabung dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selamat pagi Pak Syahrul, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Menteri ya? Harus sehat gitu lah, makin bergairah. Haruslah. Harus sehat dan Salam kuat. sehat. Salam sehat. Pak Menteri, ini mengapa Pak Jokowi menyebut komoditas porang ini seolah-olah harta karun yang berpotensi besar di masa mendatang, Pak? Seberapa besar potensinya? Enggak gini. Jadi porang itu sebenarnya tanaman yang sangat tradisional, sangat klasik, ada di hutan-hutan dan ya katakanlah kita belum lahir sudah ada lah di sekitar kita. Porang itu sebenarnya tumbuh katakanlah di hutan-hutan, di belakang rumah dan lain-lain sebagainya, dan mudah sekali tumbuh. Hanya selama ini kan kita tidak pernah menjadikan dia komoditi yang benar-benar mendapatkan fokus dan kemudian mendorongnya untuk menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, saat sekarang ini orang makin sadar bahwa mengolah porang dengan baik punya nilai ekspor, nilai yang cukup kuat di berbagai negara. Kenapa? Karena porang kalau dia menjadi beras misalnya, dia menjadi beras yang sangat sehat ya, dan direkomendasi oleh dunia menjadi makanan masa depan. Oleh karena itu tanaman porang ini sangat mudah. Yang ketiga, mudah banget ditumbuhkan karena sebenarnya tanaman liar. Sekarang ini tinggal harus dikonsentrasi karena dia bisa berada pada setiap lahan yang ada. Tentu saja paling efektif di ketinggian 100 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Tapi sebenarnya secara umum bisa di tempat mana saja. Nah, oleh karena itu ini menjadi ya seolah-olah harta karun itu yang belum kita optimalkan. Selama 2 tahun ini Bapak Presiden meminta supaya kita konsentrasi, dan alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah jadikan komoditi, salah satu komoditi yang dibina dan diolah langsung oleh Kementerian Pertanian. Kurang lebih begitulah harta karun yang dianggap oleh Bapak Presiden memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk kita kembangkan dan memiliki nilai yang cukup baik untuk menjadi komoditi ekspor maupun komoditi atau makanan-makanan yang pasti bernutrisi sehat bagi kehidupan negara ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Menteri, seberapa tinggi Pak nilai ekspor porang ini? Seberapa tinggi maksudnya? Gimana tuh? Potensi ekspornya seperti apa begitu Pak? Enggak, karena dia menjadi makanan sehat. Karena dia rendah kalori, rendah karbo, rendah gula, kemudian dia menjadi makanan yang sangat berserat, maka ini tentu sangat baik untuk kesehatan. Baik mereka yang bermasalah dengan kolesterol, umumnya orang kan bersoal dengan kolesterol, mengatasi diabetes juga ada, untuk diet, untuk menurunkan badan,
ini sangat bagus, menurunkan hormon tiroidnya juga. Itu hasil riset dunia mengatakan seperti itu. Bahkan dia menjadi kosmetik, sangat bagus untuk kulit, bagus dibuat masker dan lain-lain, dan berbagai katakanlah value added lain yang kita bisa manfaatkan dari porang ini. Belum lagi kita bisa pakai untuk katakanlah bahkan untuk kertas, menjadi bahan kertas, anti aging, seperti itulah mata dunia melihat porang. Oleh karena itu Kaya porang manfaat ya, Pak, ya. muara akhirnya itu selalu harganya sangat mahal di dunia gitu. Itu berarti kan peluangnya akan sangat besar untuk kita. Gitu. Baik. Robi. Oke, Pak Menteri, selain Tiongkok dan Thailand, kira-kira negara mana saja nih Pak yang akan jadi lagi fokus ekspor hasil pengolahan porang ini Pak? Kita punya sekarang itu 16 negara kalau Oh, ada nggak salah 16 negara. negara. Baik. Tapi yang paling besar itu Cina, Vietnam, dan Thailand. Oh, baik. Ya, tidak berarti Australia tidak, Jepang tidak, tapi yang paling besar itu kan ke sana karena mereka udah lebih awal untuk menjadikan ini komoditi-komoditi yang punya turunan yang banyak gitu. Karena itu tentu saja Jepang dengan shiratake ya namanya itu sangat mahal banget tuh harganya. Kilonya di atas 200.000 gitu. Sementara resort awal budidayanya ada di negara tropis dan Indonesia memiliki kekuatan yang sangat besar di pengembangan porang itu. Kira-kira begitu. Oke. Sudah berapa ini Pak produsen yang mengolah porang ini menjadi hasil jadi atau olahan begitu Pak Menteri? Ya, untuk sementara sih belum banyak-banyak banget karena kita baru 2 tahun mengembangkan ini, dan waktu pengembangan yang lalu itu kurang lebih 19.000 hektar, dan selama 2 tahun ini kita sudah bisa mencapai di atas 46-47.000 hektar, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pengembangan yang ada selama 2 tahun ini, begitu cepat masyarakat bisa mengadaptasi, bahkan menjadikan ini salah satu yang sangat memungkinkan untuk dilakukan pengolahan. Tetapi dalam hilirisasi muaranya itu ya katakanlah kita baru punya pabrik yang industri yang sangat besar itu khususnya di Jawa Timur. Ada Asia Prima Konjak di Madiun, ada PT Ambigo yang ada di Pasuruan, terus ada lagi PT lain yang ada, tetapi kurang lebih yang saya ingat adalah 7 perusahaan besar sampai 8 perusahaan besar, yang lain menjadi UMKM, tentunya berskala-skala industri kecil. Katakanlah untuk memfabrikasi sampai dengan hilirisasi tepung dan lain-lain itu baru beberapa perusahaan, dan lebih banyak di Jawa Timur lebih kuat. Kedepan kita berharap semua daerah-daerah yang memiliki akselerasi atau percepatan pertumbuhan porang harus dikawal dengan industri-industri yang ada dimanapun provinsi yang kemudian lahan-lahannya cukup besar untuk porang. Tentu saja strategi ke depan harus bisa kita dorong untuk bisa mengolahnya sampai olahan hilirisasinya. Kira-kira gitu. Baik, Pak Menteri. Oke. Apa saja nih Pak? Pagi ini. Udah bahas porang yang sangat luar biasa ternyata potensinya ya. Semangat sekali kita bahas porang ini Pak. Apa saja nih Pak Menteri strategi pengembangan porang sebagai komoditas unggulan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk kedepannya Pak? Ya, tentu saja kita perkuat budidaya. Dalam ya katakan 5 tahun ini target kita sampai 100.000 hektar ya. 100.000 hektar. Tentu perlahan-lahan, tetapi kenapa jangan sampai booming luar biasa, kita tidak cuma sampai di budidaya. Kita harus ada sampai budidaya, harus sampai di katakanlah pasca panen dan pengolahannya. Kemudian dari pasca panen pengolahannya harus kita bisa jadikan produk-produk industri satu, katakanlah industri awal. Katakan kalau porang itu kan kita jangan jual umbinya, kita harus processing. Salah satu processingnya itu melakukan shipping porang itu, kemudian menjadikan tepung. Nah, sesudah itu masuklah dari industri besar. Oleh karena itu tentu kita tata budidayanya
mana ada tentu mulai dari bibit, mulai dari bintek untuk melakukan itu dan mengintervensi cara-cara yang tepat dan lain-lain memperlakukan porang itu. Di paskanya tentu kita berharap kalau di shipping tentu saja jangan sampai bisa terjadi kemudian shipping itu berjamur. Ini harus hati-hati karena kalau berjamur dia bisa menjadi sesuatu yang tidak kita konsumsi dengan baik atau terjadi penolakan. Dan itu harus dijaga betul dari awal. Oleh karena itu pemerintah provinsi, kabupaten bersama tentu Kementerian Pertanian kita berharap membenahi selain sarana produksi, sarana produksi bibit, tentu saja pupuk, kalau membutuhkan obat-obatan kita tentu mengajarkan seperti itu. Kemudian mencoba mengkorporasi petani atau mengkelompokkan mereka dan mencoba intervensi lahannya tentu saja agar katakanlah apa yang dilarang atau tidak disetujui oleh negara-negara penerima itu harus menjadi stressing kita untuk bisa mengeliminir sebesar-besarnya. Penyiapan benih juga harus dilakukan, pendampingan harus dilakukan. Dan itu biasa di Kementerian Pertanian karena kita punya penyuluh-penyuluh dan lain-lain, popja-popja yang terkait dengan itu juga. Ini sesuai perintah Bapak Presiden bahwa betul-betul bisa kita perhatikan. Di hilirisasinya tentu mengolah menjadi shipping kan harus diajarkan, harus intervensi mekanisasi. Mengolah menjadi tepung porang juga harus. Seperti apa tepung porang itu sehingga higienitasnya bisa terjamin. Bagaimana supaya tepung itu glukomanan itu bisa terjaga betul. Ya, salah satunya glukomanan itu tentu beraspek pada kepentingan kesehatan. Oleh karena itu pestisida dan lain-lain kita berusaha untuk tidak gunakan ini karena ini tanaman-tanaman liar di hutan sebenarnya. Dan tentu kalau dia menjadi produk kosmetik, ya tentu saja betul-betul higienitas dan lain-lain harus menjadi perhatian. Kemudian tentu di selain itu kita memang berharap antara hulu dan hilir bersentuhan. Pola kemitraan dari off-taker dalam hari industri, apalagi industri besar harus kita polakan. Skala berapa untuk menjadi industri besar? Tentu saja di atas 3.000 sampai 5.000 hektar. Skala menengah tentu saja 1.000 hektar. Tentu ada perlakuan seperti itu. Katakanlah skala masyarakat atau kelompok tani, porang itu skala 200 hektar, seperti apa harus sudah menjadi shipping dan lain-lain. Memang bersoal selalu kapan kita panen, seperti saja di semua masalah. Kapan panen harga bisa jatuh. Tentu stabilisasi harga harus menjadi bagian-bagian yang harus dipikirkan oleh Kementan. Sehingga pengaturan tata niaga porangnya harus kita paling tidak mendampingi, mengasistensi, kalau perlu mengintervensi, sehingga seperti biasa supply and demand-nya itu tetap terjaga dengan baik. Sekarang ini orang mau rame-rame porang, tapi di kepala saya sebagai menteri harus saya jaga nih, jangan sampai nanti booming, kemudian serapan industrinya, ekspor negara tujuan juga menjadi masalah. Teman-teman sekalian, pendengar sekalian yang saya masih hormati, negara lain juga punya strategi-strategi dagang. Kapan kita booming, dia mulai mengatur jarak, mengatur syarat, mengatur harga, dan lain-lain. Dan ini semua harus masuk dalam range berpikir strategis kita ke depan. Sekarang ini ada 10 pengembangan porang utama memang, tetapi saya lihat memang ini akan terjadi di semua provinsi karena Bapak Presiden memang sangat concern banget bahwa ini adalah salah satu komoditi andalan kita yang besok akan bercerita banyak tentang kepentingan beras yang sehat itu. Baik. Dan beras yang sehat kan selama ini kita
beli dari Jepang, shirataki dan lain-lain harganya 200.000 Benar, lebih. Pak, benar. Nah, lebih baik kita buat sendiri. Kira-kira gitu Iya deh. betul Pak, benar. Lebih. Mahal. Baik, jadi jangan sampai heboh di awal, harus sustain, inovatif, atur strategi dan kolaboratif. Kira-kira begitu Pak Menteri ya. Yang bikin saya kepala gue itu. Kepala saya. Baik. Terima kasih atas Makasih, waktunya Pak. Pak dan udah sharing soal ini. Sehat-sehat selalu Pak Sehat Menteri. selalu Pak. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Iya. Ya, saya berusaha lah. Pertanian bertani itu hebat. Baik. Menjadi petani itu keren. Bertani itu Sofi, keren ya, Mbak Keren. Sinar. Ya, kamu harus bisa melihat pertanian itu depan mata. Di muka rumah boleh bertani. Ada yang 20 hari udah dipetik, ada yang 1 bulan, Benar, ada yang benar, 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, 7 bulan. Nah itu berarti Allah Tuhan sudah janjikan kita kehidupan ini, tapi memang harus sedikit berkeringat. Tetapi petani itu tidak seperti dulu lagi. Kita punya teknologi, kita punya hasil riset, kita pakai mekanisasi sehingga tidak harus lagi bermatahari kayak dulu yang harus sampai terbakar. Enggak, nyaman-nyaman aja, nyerap vitamin D. Dan imun sekarang naik. juga sudah mulai Tetapi- banyak petani milenial juga Pak Menteri ya. Nah, termasuk kamu jadi petani milenial. Kamu tahu harga flower kembang di luar negeri yang tropis itu bisa puluhan juta loh. Oh. Kalau di kita di muka rumah itu biasa kita lihat tuh Iya, betul, Pak. banyak banget di muka rumah. Mereka sangat sayang sekarang dengan itu. Di era COVID ini meningkatnya luar biasa tahu. Karena mereka harus berada di rumah, harus dengan kembang-kembang dan lain-lain. Dan itu mahal banget. Kira-kira gitu deh. Baik. Baik. Pak Menteri terima kasih banyak Pak. Pak sudah berbagi dengan Terima MJ kasih. Listener. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak Menteri.